Jangan bimbang dan ragu, jangan pula tawar hati, tapi percayalah engkau pasti diberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kak Murni dan Kak Pauline. Saat ini sebelum kita akan mempersiapkan hidup kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memulai puji-pujian kita. Kita akan memujikan lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bagiku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami, mau naikkan pujian, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat
sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan memulai semua ibadah kami melalui puji-pujian kami dan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan hati yang tenang untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Berkati adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka terus berkembang untuk terus memuliakan nama-Mu di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Ayo Parian. Nah, adik-adik, setelah kita menaikkan pujian beberapa, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Adik-adik, persiapkanlah hatimu masing-masing, duduklah tenang, dan mari kan kita pujikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
adik-adik semuanya. Halo, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Tadi sudah semangat memuji nama Tuhan. Pastinya juga harus semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Mari kita mau berdoa. Kalau berdoa, tangannya dilipat, kemudian mata kita ditutup. Izinkan Kak Brisa untuk pimpin doa ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia. Kali ini Tuhan, kami datang Bapa untuk memuji dan meninggikan Engkau. Begitu juga kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pikiran kami, hati kami, telinga kami, supaya kami mampu untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya semua boleh katakan amin. Oke, nah adik-adik ada pepatah umum nih, gak kenal maka gak sayang. Sebenarnya sudah ketemu kemarin ya sama Kak Brisa, sekarang jumpa lagi bersama Kak Brisa. Oke, tentunya adik-adik siap di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar mengenai Tuhan Yesus yang menampakkan diri pada 2 orang muridnya. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, berarti apa yang dipersiapkan adik-adik? Alkitab. Oke, Alkitabnya ditaruh di dekatnya dulu, dipersiapkan ya adik-adik ya. Jadi semua yang ada diceritakan itu tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitabnya harus dipersiapkan dulu. Oke, sekarang kita mau buka Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, supaya adik-adik lebih paham, jadi kakak ceritakan di sini. Terus kemudian nanti jangan lupa tapi ya, kalau mau bobo atau mungkin bersama dengan papa mama, boleh ayatnya nanti dibaca. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Oke, nah jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Pada suatu hari ada 2 orang muridnya Tuhan Yesus, namanya Kleopas dan juga temannya. Tidak disebutkan di Alkitab, mungkin namanya sama kayak namanya adik-adik ya. Mungkin bisa Samuel, atau mungkin namanya Jonathan, atau mungkin namanya Jacob, siapa? Andreas gitu ya. Mungkin namanya sama kayak nama-nama adik-adik. Nah, Kleopas dan juga temennya ini jalan bersama adik-adik. Mau kemana? Mau ke kampung Emmaus. Mereka jalan berdua. Nah, adik-adik kalau lagi sama temennya adik-adik, kalau jalan berdua pastinya ngobrol ya, nggak mungkin diem-dieman gitu. Nah, sama kayak Kleopas dan juga temannya ini. Mereka jalan berdua sambil ngobrol bersama. Nah, kira-kira apa yang diobrolin adik-adik? Kira-kira apa yang dipercakapkan? Yang dipercakapkan adalah Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu adalah 3 hari setelah Tuhan Yesus dikuburkan, setelah Tuhan Yesus disalibkan untuk kita semua. Nah, kemudian mereka tuh ngobrolin gitu ya, Tuhan Yesus tuh sudah dikuburkan 3 hari yang lalu gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba adik-adik ada seseorang yang mendekati mereka berdua saat mereka jalan. Mau jalan ke Emmaus, tiba-tiba ada yang mendekati adik-adik. Nah, nanti harus ditebak ya, siapa kira-kira seseorang yang mendekati mereka ini. Nah, ketika seseorang itu mendekati, kemudian melihat mereka ngobrol ya, mau ikutan ngobrol, bertanya adik-adik. Seseorang ini bertanya akhirnya, kalian apa yang sedang kalian percakapkan? Apa tuh yang sedang kalian percakapkan? Tanya seperti itu. Kemudian tadi namanya siapa? Kleopas. Nah, Kleopas itu menjawab adik-adik, loh, engkau ini orang mana? Apakah engkau ini orang asing? Kok tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Apakah engkau ini orang asing? Gitu ya, ditanyain seperti itu sama Kleopas. Kemudian seseorang ini menjawab, apa yang terjadi? Malah tanya ya adik-adik. Nah, akhirnya Kleopas dan juga temannya menjawab kembali apa yang ditanyakan tadi. Gini loh, itu Yesus orang Nazaret yang berkuasa atas segala pekerjaannya, atas segala perkataannya.
kemarin sudah mengajar, melakukan mujizat, banyak hal pokoknya. Kemarin 3 hari yang lalu, para pemimpin agama dan juga imam-imam kepala justru memintanya, justru menghukumnya dan dihukum mati, harus disalib. Kemudian akhirnya dia mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan. Nggak sampai di situ adik-adik penjelasannya Kleopas. Kemudian Kleopas bilang, tapi tadi pagi, subuh-subuh, pagi-pagi buta. Kalau pagi-pagi buta berarti mataharinya belum nongol ya adik-adik ya, belum keluar mataharinya. Nah, ada beberapa wanita yang datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Lah kok tutup dari batu itu terguling adik-adik. Terus kemudian di situ tidak dijumpai mayatnya Tuhan Yesus. Nggak ada di situ, Tuhan Yesus nggak ada di situ, nggak ada di kuburnya. Kemudian ada malaikat Tuhan yang menghampiri mereka. Ada malaikat Tuhan yang datang ke beberapa wanita ini berkata bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, luar biasa ya. Terus kemudian beberapa wanita ini jadi lari semangat, kemudian memberitakan ke yang lainnya, ke murid-muridnya Tuhan Yesus yang lainnya, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Tadi malaikat berkata seperti itu. Nah, Kleopas dan juga temannya ini mendengar, tapi sayang adik-adik, mereka justru berkata, tadi bilang seperti itu, tapi justru aku tuh menganggap Yesus Kristus itu membangkitkan aku. Lah kok malah mati di kayu salib gitu ya. Mereka justru nggak percaya kehidupan dan juga kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, kemudian mendengar cerita Kleopas dan juga temannya ini, seseorang tadi berkata, ditegur ya adik-adik, kalian, betapa lambannya hati kalian. Begitu kata firman Tuhan adik-adik. Lah kok kalian ini nggak percaya gitu ya sama apa yang sudah dikatakan nabi-nabi terdahulu. Loh, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup itu nggak cuma dikatakan sebentar doang, cuma dikatakan sedikit doang, tapi justru sudah jadi nubuatan yang lama. Sudah banyak nabi-nabi yang berkata bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dan Tuhan Yesus akan hidup adik-adik. Nah, mereka cuma percaya bahwa ya udah ya gimana ya ini bakalan kayak gimana ini, Tuhan Yesus nggak ada ini. Ditegur lagi sama seseorang tadi yang bersama-sama dengan mereka. Loh, Tuhan Yesus itu sudah hidup, sudah bangkit. Dia memang harus menderita terlebih dahulu untuk kita. Dia harus mati di kayu salib, harus tanggung semua dosa, harus mencurahkan darahnya untuk kita semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dijelaskan seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian Kleopas dan juga temannya ini justru jadi berkobar-kobar semangatnya. Mereka menjadi dibangkitkan setelah mendengar apa yang dikatakan seseorang ini. Nah, karena seseorang ini udah mau beda arah gitu ya. Tadi 2 muridnya Tuhan Yesus mau kemana? Mau ke Emmaus, udah beda arah. Dicegat sama Kleopas dan juga temannya gitu ya. Bentar, ini loh mataharinya udah mulai. Kalau udah sore-sore udah mulai malam berarti udah mulai terbenam. Mataharinya udah mulai terbenam. Udah, kamu sama aku aja. Kita bersama-sama di satu rumah, terus kemudian kita makan bersama di sana. Gitu ya. Jangan pergi sendiri. Udah sama kita dulu aja. Oke, akhirnya mereka berdua, adik-adik, ke rumah dan kemudian makan bersama-sama dengan seseorang tersebut gitu ya, Kleopas dan juga temannya sama seseorang yang kita tebak tadi pribadi ini siapa gitu ya adik-adik ya. Nah, waktu mereka makan bersama, kemudian melihat seseorang ini mengambil roti gitu ya, karena mereka lagi makan bersama, hidangannya roti, mengambil roti, mengucap berkat, mereka mengucap syukur, seseorang ini mengucap syukur, terus kemudian memecah-mecahkan roti tersebut. Nah, hayo, siapa pasti tahu, kalau adik-adik ingat firman Tuhan yang disampaikan Kak Selvi beberapa minggu yang lalu tentang 5 roti dan juga 2 ikan buat memberi makan 5.000 orang adik-adik. Nah, di situ apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang dilakukan Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkannya. Loh, sama Kleopas dan juga temannya baru sadar, oh iya itu Tuhan Yesus. Wah lah, kok baru sadar gitu ya setelah Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, terus kemudian memecah-mecahkannya.
Aduh, baru sadar di situ adik-adik, si Kleopas dan juga temennya ini. Nah, karena Tuhan Yesus, berarti ketebak ya teman-teman, pribadinya tadi siapa? Tuhan Yesus. Jadi dia benar-benar membuktikan kalau dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut. Loh, itu Kleopas dan juga temennya saja melihat benar-benar pribadinya Tuhan Yesus loh adik-adik. Jadi mereka kemudian sadar, mereka kemudian, oh iya, tadi aku ini berkobar-kobar waktu dengar Tuhan Yesus ngomong, harusnya aku sadar, oh itu toh Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik ceritanya. Gak sampai di situ, apa yang sudah menjadi semangat dan juga kebangkitan mereka, mereka kembali lagi ke Yerusalem, terus mengabarkan sama semua murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya kalau Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Nah adik-adik, kita tahu berarti di sini memang benar-benar Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang sudah mengalahkan dosa. Di sini adik-adik, dosa kakak, dosa mama, papa, adik-adik, dosa adik-adik, semuanya besar sekali ya dosanya. Tapi kasihnya Tuhan Yesus jauh lebih besar buat adik-adik. Harusnya kita loh adik-adik yang ngerasain penderitaan itu, tapi justru Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib. Kalau sebuah lagu katakan, tanda paku di kaki dan juga tangan apa? Tanda cinta, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, nggak sampai di situ, ketika dia disalib, kemudian dia menang atas maut, kubur dan juga kematian saja nggak bisa menahan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tadi Kleopas dan juga temennya justru ketemu loh adik-adik. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita memang hebat dan juga dahsyat. Kalau Tuhan Yesus kita nggak bangkit, sia-sia saja kepercayaan kita padanya tuh. Makanya sekarang kita harus benar-benar mempercayai bahwa Tuhan Yesus kita sudah hidup, Tuhan Yesus kita sudah bangkit, dan kita sangat berharga di matanya. Oke adik-adik. Nah di sini kita juga belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu juga memberikan kebangkitan bagi kita. Tadi kelihatan ya, waktu Kleopas dengar apa yang diomongkan Tuhan Yesus, mereka jadi berkobar-kobar, jadi semangat gitu ya. Sama halnya dengan kita, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita dibangkitkan untuk mengalami hidup yang baru, hidup yang berbeda. Karena kita jadi pribadi yang menang atas dosa. Dosa sudah tidak berkuasa atas kita. Kita bisa melawan dosa gitu ya. Kalau misal, ada uang mama di atas sana gitu ya, terus kemudian mau diambil, Tuhan Yesus yang ingatkan, karena dosa sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita adik-adik. Ada amin? Amin. Oke. Tapi di sini juga perlu belajar adik-adik. Kita tahu kalau Kleopas dan juga temannya ini tadi lama kenalnya Tuhan Yesus, baru sadar begitu mereka memecah-mecahkan roti bersama. Waduh, gimana ini? Padahal mereka yang sama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar firman-Nya Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, melihat Tuhan Yesus melakukan banyak hal, perkataannya yang penuh kuasa. Mereka ini melihat loh. Mereka juga tahu apa yang menjadi nubuatan Nabi terdahulu. Wah lah kok telat gitu ya, lihatnya Tuhan Yesus baru sadar gitu ya. Nah, supaya kita jadi pribadi yang sadar dan juga nggak seperti Kleopas dan juga temannya ini, ada bagian yang tidak perlu kita teladani. Nah, yang perlu diambil adalah kita mau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Nah, kenapa? Karena kita kenal Tuhan Yesus itu dari Alkitab ini adik-adik. Jadi kita bisa mengenal pribadinya Tuhan Yesus itu dari Alkitab ini caranya. Jadi jangan ragu-ragu untuk membaca Alkitab ini adik-adik. Firman Tuhan katakan bahwa Alkitab ini bisa menegur kita, kemudian menguatkan dan juga meneguhkan adik-adik. Di sini banyak janji-janjinya Tuhan buat adik-adik. Nah, kalau kakak lihat ya, kalau kakak suka sekali baca Alkitab gitu ya. Ini tuh kayak surat cintanya Tuhan Yesus buat kita gitu. Suka tuh kalau dikasih surat cinta dari papa mama, pasti seneng kan? Nah, ini surat cintanya Tuhan Yesus buat adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus pengen katakan ada di dalam sini semua. Jadi adik-adik harus rajin buat baca Alkitab supaya kenal Tuhan Yesus, supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Nantinya kita juga bisa lebih mengasihi sesama kita. Gitu ya adik-adik ya. Nah, dengan membaca Alkitab ini kita jadi lebih bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi kak, aku ini tidak bisa baca, aku tuh baru belajar baca. Gimana no?
nggak usah takut. Coba sekarang hampiri papa mama, ngomong sama papa mama, mah, pah, atau mungkin kakak kita, semua orang yang ada di rumah boleh. Aku pengen baca Alkitab, aku pengen dikenalin Alkitab. Boleh sekali, pasti papa dan mama senang melihat kalian pengen baca Alkitab. Oke, sambil latihan membaca ya adik-adik ya. Kalau di sekolah kan harus membaca banyak tuh buku pelajaran. Nah, kita juga bisa melalui Alkitab ini adik-adik. Seperti itu, puji nama Tuhan. Nah, karena kita sudah belajar banyak dari cerita Tuhan Yesus yang menampakkan diri tadi, kemudian kita harus rajin juga untuk membaca Alkitab. Adik-adik pasti di sini juga punya versi yang bergambar, versi yang lucu gitu ya. Nanti di bagian sini ada gambarnya, kemudian dijelaskan, pastinya lucu-lucu. Nah, sekarang karena kita sudah belajar banyak hal, kita mau buka sama-sama ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik ya. Kita ambil dari Lukas 24 ayat 25. Boleh dibuka sama-sama? Sambil nyanyi juga boleh. Kalau misal belum hafal gitu ya. Dari sini ini perjanjian baru berarti yang warna merah gitu ya. Matius, Markus, Lukas. Oh, Lukas nomor 3. Oke, kita buka sama-sama adik-adik. Lukas 24 ayat 25. Oke. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sekali lagi adik-adik ya. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Di sini tidak berbicara bahwa adik-adik pintar atau adik-adik bodoh. Enggak ya adik-adik ya. Tapi di sini berbicara kalau kita mengenal Tuhan Yesus kita berarti tahu gitu ya adik-adik ya. Kita percaya segala sesuatu apa yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi bahwa memang Tuhan Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Selesai sudah firman Tuhan kita hari ini. Semoga memberkati adik-adik semuanya. Dan pastinya adik-adik di sini lebih semangat lagi untuk mengasihi Tuhan dengan membaca Alkitab. Oke, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Oke, Kak Brisa pimpin doa lagi ya. Mari sama-sama kita berdoa. Adik-adik boleh dengan kasih diminta untuk menirukan apa yang Kak Brisa katakan ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami terima. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak-Mu mau berkomitmen untuk membaca firman-Mu. Penuhi hati kami, Roh Kudus yang pimpin saat kami berdoa sebelum membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman kami hari ini mampu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan adik-adik, amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Nih, lihat Kak Brisa bawa yang kecil-kecil lucu-lucu kayak gini. Kira-kira apa ya ini ya? Jadi hari ini kita mau bikin pembatas sudut Alkitab. Nah, seperti apa nanti cara pakainya, terus kemudian cara buatnya. Nah, kita mau belajar sama-sama ya adik-adik ya. Oke, sebelum itu kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Jadi ada kertas lipat. Nih, kertas lipat warnanya kesukaan adik-adik. Terus kemudian ada kertas putih. Ini kalau adik-adik enggak punya kertas lipat di rumah, adik-adik bisa manfaatkan kertas putih. Kertas apa saja itu. Kemudian diukur pakai penggaris, dibantu sama mama papa juga boleh. Itu ada 12 kali 12 atau mungkin ukurannya mau diperbesar juga boleh adik-adik. Jadi 15 cm ke bawah 15 cm, ke sini juga 15 cm. Begitu ya adik-adik ya. Terus kemudian kita juga siapkan
gunting, kita siapkan juga lem, terus kemudian ada beberapa alat tulis. Jadi ada pensil, bolpen juga boleh, spidol, dan juga penghapus supaya lebih rapi nanti ya. Lalu ada juga, ini dia. Pasti adik-adik semuanya punya di rumah. Spidol warna, atau adik-adik juga punya misalnya pensil warna atau krayon, itu juga boleh adik-adik. Gitu ya. Nah, kalau misal nggak ada kertas putih kak, nggak ada kertas lipat, adik-adik juga bisa manfaatkan ini sampul buku yang nggak terpakai. Adik-adik bukunya udah selesai gitu ya, udah penuh dari buku pelajaran, itu juga bisa dimanfaatkan sampulnya ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang kakak mau perlihatkan ini nih, kreativitas kita hari ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ada yang bentuknya lucu seperti anjing seperti ini. Terus kemudian ada yang bentuknya teddy bear. Jadi adik-adik boleh buat sekreasi adik-adik. Nanti akan kakak tunjukkan secara sekilas yang lainnya. Kita mau buat 2 ini yang mudah ya adik-adik ya. Oke. Nah sebelum itu ini bentuknya kayak gimana dulu gitu ya, kita harus tahu. Sekarang kita ambil kertas lipat kita. Adik-adik suka warna apa? Boleh pokoknya semuanya. Kita mau ambil kertas lipat warna kuning ya. Kakak ambil kertas lipat warna kuning. Nah sekarang adik-adik kita ini kan bentuknya persegi seperti ini nih adik-adik. Kita geser sedikit. Iya, bentuknya jadi sedikit diagonal ya. Terus kemudian ditekuk, dilipat ya adik-adik ya. Dilipat jadi bentuk segitiga seperti ini. Oke, kakak lipat dulu ya. Seperti ini nih. Oke, lanjut di bagian yang satunya. Oke, setelah berbentuk segitiga seperti ini, kemudian kita ambil di bagian yang ujung di sini, ditarik ke bagian bawah bidang segitiga kita, setengah aja ya, seperti ini. Ditarik, terus kemudian dilipat lagi ya, kita lipat seperti ini. Iya, oke, sudah dilipat kak, sip, pinter. Selanjutnya adik-adik, dari bagian ujung yang di sebelah kanan dan juga kiri, kita naikkan ke atas setengah aja seperti ini. Iya, ditarik gini ya adik-adik ya. Oke, kita lipat ya sekarang ya. Nih ada garisnya ini garis pembantu. Jadi kalau lihat segini berarti tinggal ditekuk gini ya. Oke, ditekuk, kita lipat, tarik. Dilipatnya adik-adik kita lihat bahwa ujung dan juga ujungnya itu lancip ya, jangan sampai tumpul. Jadi bentuknya jadi persegi kecil lagi. Oke. Iya. Udah ya, udah dilipat nih adik-adik. Nih dari bentuk segitiga tadi, terus kemudian kita lipat ke sini dari ujung ke ujung, ujung ke ujung. Setelah itu, biar nanti terlihat ada bagian sisip-sisipannya ini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Jadi, nih adik-adik kelihatan ya, ada bagian yang bisa disisipkan. Makanya itu, nih yang masih kelihatan ini harus dimasukkan ke dalam sini. Gunting-gunting, lipat-lipat gitu ya. Terus habis itu mewarnai, menggambar gitu ya. Jadi asik pasti melipat-lipat seperti ini. Yang satunya juga kayak gitu ya adik-adik ya. Kita lipat juga. Nih dimasukin di bagian sini. Lebih nampak jelas ya kalau yang satunya sudah terlipat. Oke. Masukin. Iya. Yeay. Sudah jadi bagian bentuk dari kertas lipatnya yang nantinya akan disisipkan di sudut Alkitab. Sudah jadi. Nah, biar tambah cantik makanya kita hias ya adik-adik seperti bentuk ini. Nah, ini kelihatan ini anjing pudel yang lucu gitu ya. Atau adik-adik juga mau buat ini juga lebih mudah. Tapi kakak akan tunjukkan yang ini karena ini nanti kita bisa secara sekilas ya. Oke. Setelah itu kita akan buat bentuk lingkaran. Nah, caranya gimana? Ini tadi kakak ambil tutup botol. Jadi kalau ada uang koin di rumah, ada tutup botol, boleh ya kita pakai untuk membentuk lingkaran. Pakainya pensil supaya lebih gampang. Oke, di kertas putih ya adik-adik ya, karena ini warnanya putih. Iya, jatuh. Karena ini warnanya putih, jadi biar lebih mudah kita bentuk di kertas warna putih. Oke. Dijiplak dulu ya lingkarannya.
di bagian sudut supaya adik-adik lebih mudah memotongnya nanti. Jadi jangan di bagian tengah-tengah, nanti susah memotongnya ya. Oke, kita bentuk lingkaran. Bentuknya lingkaran seperti ini, dari sini ke sini. Terus pensilnya dilanjutkan dari sini. Iya, sudah terbentuk lingkaran. Agak ditebelin lagi kalau adik-adik takut, wah ini mana ini bentuknya ini. Oke, setelah berbentuk lingkaran, kita gunting ya. Memang agak susah kalau menggunting bentuk lingkaran, tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Bentuk lingkaran untuk apa sih adik-adik? Untuk wajahnya dari ini nih, wajah dari si anjing pudelnya yang lucu ini. Sekarang kita mau buat wajahnya. Nah, ini gampang kan ya, kita buat bentuk lingkaran kanan dan kiri. Terus kemudian setengah lingkaran. Setelah itu ada mulutnya yang ada melet-meletnya gitu ya, biar imut, biar lucu. Oke, kita bentuk ya teman-teman. Kita di bagian kiri bentuk matanya, kemudian di bagian kanan bentuk matanya. Terus kemudian di tengah kita kasih, ini kayak gambar teddy bear 6 itu ya adik-adik ya. Kita kasih sedikit ya, setengah lingkaran gini. Terus mulutnya datar aja, tapi nanti dikasih bentuk lidah di bagian sini. Iya. Oke, sekarang kita beli menggunakan spidol hitam ya adik-adik ya. Oke. Dah, selesai. Nah, lidahnya bisa diwarnai dengan warna kesukaan adik-adik. Kalau kakak pakai warna merah ya, lidah kan biasanya merah juga. Jadi nggak apa-apa kita warnain pakai warna merah ya. Terus dikasih garis sedikit itu juga boleh di bagian tengahnya. Dah. Sudah jadi wajahnya ya. Kita simpen dulu ya. Kita simpen dulu di bagian sini. Terus kemudian kita bikin telinganya. Nah, telinganya adik-adik bisa pakai kertas lipat. Oke, kita bentuk telinganya. Telinga anjing itu kan kayak agak sedikit panjang gitu ya adik-adik ya. Nih, kita bisa manfaatkan bentuknya tadi. Kita tempelin dulu, terus kemudian kita membentuk bentuk telinga gitu ya. Panjang nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Iya, kayak gini. Selesai. Terus kemudian kita tarik sedikit gini untuk nanti bisa ditempelkan. Nah, adik-adik tipsnya tuh dilipat seperti ini. Jadi adik-adik nggak usah bikin dua, tapi dilipat aja. Nanti terus kemudian udah dapat dua telinganya gitu ya. Jadi nggak cuma sebelah doang telinganya. Oke, kita gunting ya. Gunting lagi. Oke, jadi kalau telinganya teddy bear kan tinggal berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, tinggal berbentuk setengah lingkaran sama seperti ini tadi ya. Dilipat supaya kita lebih mudah untuk membuatnya. Terus kemudian di sini juga bisa digambar mata kecil setengah lingkaran. Kemudian lingkaran kecil di sini ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Seperti itu ya kalau untuk teddy bear, jadi lebih mudah adik-adik. Nah, sekarang tadi telinganya udah jadi nih. Kita mau pakai warna kesukaan adik-adik. Apa nih? Kalau kakak mau pakai warna coklat deh. Adik-adik suka warna apa? Boleh pokoknya. Sekarang kita mau warnai sama-sama ya. Oke, kita warnai sama-sama buat bagian telinganya. Kalau adik-adik kesusahan, sebelum digunting itu bisa diwarnai terlebih dahulu ya adik-adik. Terus baru kita masuk ke menggunting. Oke, dikit lagi selesai. Nah, sekarang kita mau tempel bentuknya ini ya ke bagian telinganya. Oke, menempelnya menggunakan lem di bagian sini. Nih, ditempel ke sini. Oke. Pasti kalian juga lagi suka pakai lem gitu ya. Kemana-mana bawa lem, dikit-dikit pakai lem. Atau mungkin ada yang sudah main solasi nih. Oke. Selesai ditempel. Udah jadi telinga satunya. Sama juga dengan telinganya yang ini. Tarat. Dah. Kita pasang di sebelah kiri. Kemudian tadi juga wajahnya kita pasang. Nih, kita pasang di bagian tengah. Ya, jadi deh anjing-anjingan kita. Oke. Lucu ya ini ya. Kira-kira nanti dipakai buat apa sih, Kak? Buat begini-begini. Oke. Tempel dulu. Selesai. Ya, ini udah jadi ya bentuk
kesukaan kita, atau adik-adik tadi mau membuat yang teddy bear seperti ini, itu juga bisa. Kita pakai buat apa kak? Ini udah buat seperti ini gitu ya. Di bagian bawah sini kita bisa tuliskan ayat hafalan kita tadi. Jadi kita bisa tuliskan pasal dan juga ayatnya. Tadi berapa adik-adik? Lukas 24 ayat 25. Oke, kita sama-sama tulis ya. Pakai spidol warna kesukaan adik-adik. Pakai pensil warna juga bisa. Kita tulis. Oke, kita bikin Lukas 24 ayat 25 sebagai pengingat adik-adik. Nah, setelah itu kita bisa sisipkan di sudut Alkitab kita. Jadi kegunaannya seperti itu. Seperti apa sih kak? Oke, kita kasih contoh ya sama-sama. Kita buka Alkitab kita. Jadi kalau adik-adik udah selesai baca Alkitab gitu ya. Nih, misalnya kakak hari ini dari awal nih, wah keren sekali penciptaannya Tuhan Yesus ya, penciptaannya Allah Bapa kita, dan menciptakan banyak hal gitu. Terus kemudian adik-adik pilih bentuk yang sudah adik-adik buat tadi, mau yang ini boleh, atau mau yang ini tadi juga boleh, gitu ya. Nah, kita sisipkan di bagian sudut Alkitab. Pembatas Alkitab di sini kan cuma 2 ya adik-adik ya, jadi kita bisa buat sendiri. Nih, di bagian sudut ini kita sisipkan. Iya, ini kan ada bagian penyisipnya nih. Masuk, iya. Seperti itu. Nanti adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah selesai bacanya, bisa digeser di bagian selanjutnya. Nah, terus bagian yang kosong ini gunanya buat apa, Kak? Apa yang adik-adik dapatkan? Misalnya adik-adik baca Kejadian 1 gitu ya, melihat penciptaan yang dilakukan Allah gitu. Adik-adik bisa tuliskan di sini apa yang menjadi ayat emas atau apa yang menjadi kesukaan adik-adik. Wah, Tuhan Yesus itu keren. Gitu ya, dicatat di sini juga bisa, ditulis di bagian bawahnya. 1, itu cakrawala. 2, apa? Kelima, burung di udara dan lain sebagainya. Adik-adik bisa tuliskan di sini. Jadi lebih semangat untuk membaca Alkitab. Lihat yang lucu-lucu gini di bagian sudut seperti ini. Oke. Nah, Om, Tante, Papa, Mama, terima kasih sudah membantu adik-adiknya. Di sini kami memfasilitasi sedikit saja, mungkin bisa membantu Om dan juga Tante. Nanti bisa dibuka http:// kemudian / ayo baca Alkitab. Nah, nanti linknya akan dimasukkan ke box description dari link YouTube KAA di sini. Nah, adik-adik di situ, Om Tante di situ bisa membuka. Di situ ada sebuah poster. Nanti boleh dipilih, ada warna ungu, merah, ataupun hijau. Di situ adik-adik bisa melihat, adik-adik mau pilih yang mana? Mau, kalau anak perempuan biasanya warna pink ya. Nah, kemudian ada stiker bintangnya, itu juga bisa jadi mama papa di sini tinggal print gitu. Nanti kalau semisal mungkin ada kendala, boleh bilang ke kakak-kakak sekolah minggu, terus kemudian disampaikan ke saya, boleh sekali. Saya printkan ya, mama papa. Nah, kemudian di situ ada poster. Itu kurun waktu sebulan. Jadi adik-adik di sini bisa distimulasi untuk membaca Alkitab. Gitu, dari setelah mereka membaca Alkitab, stiker bintang yang tadi sudah di-print, kemudian dipasang di setiap harinya setelah adik-adik selesai membaca Alkitab. Jadi adik-adik lebih semangat lagi untuk membaca Alkitab. Gitu ya. Nah, kemudian nanti juga bisa dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya untuk mendownload dari poster tersebut gitu. Jadi semoga membantu. Itulah aktivitas kita hari ini adik-adik. Selamat mencobanya di rumah dan juga terima kasih. Sampai jumpa di kebaktian anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkata, percayalah. Tuhan Yesus berkata,